Sebelum saya khotbah, saya mau ngajarin satu lagu Bapak Ibu Saudara. Kadang kau tanya-tanya seakan tiada waktu ku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban, ku merasa kau tinggalkan. Kau ajarku dewasa, kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku Tuhan, kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Kau ajarku, kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Terima kasih teman-teman. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingat waktu tanggal 23 kita ibadah online. Tema khotbah saya adalah ketika Allah diam. Yang saya ambil dari Habakuk pasal ya, kitab Habakuk. Namun Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kembali waktu kita mendengar khotbah tentang Habakuk. Di situ kita belajar dari sebuah pengalaman rohani Nabi Habakuk yang juga melihat satu keadaan seolah-olah Allah tidak bekerja dan diam. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita belajar untuk percaya bahwa Dia Allah yang setia, percaya bahwa Dia Allah yang adil, Dia menjadi sumber kekuatan dalam poin-poin khotbah saya. Namun ada satu kalimat yang kemudian pagi ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu Saudara, dan ini kita renungkan. Kita buka Habakuk pasal 2 ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara. Ayat yang pertama 2 dan ayat yang ketiga ya Bapak Ibu Saudara. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat 2. Lalu Tuhan menjawab, aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya.
Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Bapak Ibu Saudara, ada satu kalimat, beberapa kalimat tapi kalimat yang sama. Yang menarik di sana adalah kata menantikan. Aku mau menantikan Allah. Lalu Allah menjawab, nantikanlah. Bahkan apabila berlambat-lambat, nantikanlah. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah fase dalam perjalanan rohani kita di mana Bapa atau Allah ingin kita memahami pribadinya dengan benar. Yaitu ketika ada sebuah keadaan di mana seolah-olah Allah berdiam diri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau merenungkan, sebenarnya kalimat menantikan Tuhan bukan sesuatu yang asing bagi kita, tetapi kalimat ini menjadi penting bagi kita untuk kita pahami ketika memang keadaan itu terjadi dalam hidup kita. Ketika kita berdoa dan Tuhan belum menjawab doa kita. Ketika kita menggumuli sesuatu, lalu Tuhan seakan-akan tidak berbuat apa-apa atas apa yang sedang terjadi. Yang menurut kita, Tuhan harusnya Engkau membela perkaraku. Tuhan, ini adalah sebuah hal yang tidak benar. Harusnya Tuhan membela yang benar, dan tapi seakan-akan Tuhan diam. Tuhan tidak bergeming. Tuhan tidak melakukan apapun. Peristiwa ini adalah peristiwa yang ternyata dialami oleh anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan tokoh-tokoh di dalam Alkitab pun juga mengalami peristiwa yang sama. Kemarin kita belajar dari Habakuk. Sekarang kita buka Bapak Ibu Saudara, kita melihat apa yang terjadi dengan Daud. Mazmur pasal 28 ayat 1 dan 2. Mazmur pasal 28 ya, ayat 1 dan ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara bisa menemukan sebuah hal yang disampaikan oleh Daud. Dari Daud kepadamu ya Tuhan gunung bataku, aku berseru, apa? Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Ayat 2. Dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Bapak Ibu Saudara, Daud mengalami satu fase yang sama. Perhatikan di dalam ayat yang pertama tadi. Kalimat engkau tetap membisu. Kata tetap membisu menunjukkan satu keadaan di mana itu sudah terjadi lama dan Allah tetap membisu, tetap diam terhadap seruan yang disampaikan. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Kalau kita baca di dalam ayat seterusnya, Daud merasa bahwa dia, kenapa aku disamakan dengan orang-orang fasik Tuhan, yang berlaku curang, yang melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak setia kepada sahabatnya, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kenapa aku disamakan dengan dia? Kenapa nasibku kok seperti aku kena hukum seperti orang fasik, dan engkau seakan-akan diam dan tidak berbuat apa-apa, tidak membela perkaraku. Padahal Daud sudah hidup benar, dulu melakukan yang benar, tapi kak seakan-akan dia disamakan dengan orang yang tidak benar, ada di posisi yang berlawanan dengan Allah. Lalu Allah diam dan tidak memperhatikan dia. Keadaan itu seperti keadaan yang dikatakan turun ke liang kubur. Satu keadaan yang mati Bapak Ibu Saudara, tanpa harapan. Keadaan yang tidak menyenangkan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam kehidupan ada fase-fase di mana kita akan berhadapan dengan situasi seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara perhatikan kalimat yang disampaikan di sini. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Bapak Ibu Saudara, kalimat ini menarik. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca ceritanya,
Setelah Yesus menyingkir ke seberang danau, Sungai Yordan maksud saya. Setelah Yesus menyingkir ke seberang, Bapak Ibu Saudara. Karena pada saat itu orang-orang Yahudi marah sama Yesus dan pengen melempari dia dengan batu, tetapi Yesus berhasil keluar dan menyeberang ke tempat yang Yesus mendapat sebuah kabar. Kalau Bapak sudah baca di ayat-ayat sebelumnya ya, dari orang yang diutus oleh Marta dan Maria dari Betania, datang kepada Yesus berkata, Guru, orang yang kau kasihi namanya Lazarus sedang sakit. Dan sakit ini adalah sakit yang parah sebenarnya, atau dengan kalimat yang lebih sederhana, lagi sekarat. Apa sih harapannya kabar ini, Bapak Ibu Saudara? Harapannya kabar ini adalah Yesus meresponi dan berkata, oh Lazarus sakit ya, ayo kita ke sana sekarang, kita ke sana sekarang. Tetapi yang menarik adalah Yesus menjawab gini, setelah dia dengar kabar itu, ia sengaja tinggal 2 hari. Nah, ini agak lucu nih Tuhan Yesus. Kalau Bapak sudah baca ceritanya, orang itu ngomong gini, orang yang kau kasihi. Biasanya untuk orang yang dikasih itu kan langsung melakukannya. Tetapi Yesus berkata, ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Seakan-akan memberikan jeda untuk adanya sebuah penantian di sana. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah hal yang menarik, kita diajar sekarang untuk belajar tentang apa itu menantikan Allah. Ketika Allah memberikan jeda waktu buat kita, ketika doa kita belum dijawab Tuhan, ketika pergumulan kita seakan-akan belum selesai, Bapak Ibu Saudara, menantikan Tuhan ini memang bukan perkara yang mudah. Penantian membawa kita, Bapak Ibu Saudara, kepada satu keadaan yang tidak pasti sebenarnya. Benar ya? Waktu kita diizinkan menantikan, harapan kita bertanya, ini kapan selesainya, kapan dijawabnya, kapan berakhirnya. Lalu kita mulai bertanya, kapan Tuhan, dan kapan Tuhan, kapan Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Saudara, karena saya pun mengalami hal yang sama. Dan waktu saya merenungkan perkara-perkara itu, ketika Tuhan seakan-akan tidak lagi memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang harus saya lakukan, ketika Tuhan tidak memberikan seakan jawaban di dalam hati yang biasa saya terima, ketika saya melakukan sesuatu, mendengar sesuatu, berdoa dan lain sebagainya, ketika tidak ada tanda-tanda yang menyertai, gerak-gerak yang menyertai dari Tuhan, menimbulkan sebuah keraguan nih, Tuhan mau bawa kita kemana, Tuhan mendengar gak ya doa saya dan lain sebagainya. Ini adalah pengalaman yang Tuhan izinkan bisa terjadi dalam kehidupan setiap kita. Bukan hanya dalam melayani pekerjaan Tuhan, tapi dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin ada peristiwa-peristiwa yang gak kita paham ya, kenapa mesti begini ya, kok Tuhan harusnya menolong membela dia ya? Atau Tuhan terusnya campur tangan nih dalam perkara ini, tapi kok Tuhan diam saja. Bapak Ibu Saudara, dalam perenungan saya dengan peristiwa-peristiwa yang juga seperti demikian, lalu kita melihat kisah-kisah ini, bagaimana kita meresponinya dan mempelajarinya. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat ke dalam Alkitab kembali dan melihat bagaimana respon yang tepat memahami menanti Allah itu. Belajar untuk memahami dan menantikan Allah. Ada satu kondisi Bapak Ibu Saudara yang kemudian saya pelajari. Kita belajar percaya kepada Tuhan itu tanpa syarat. Kalau dalam kitab Habakuk yang lalu saya mengatakan mempercayai Allah itu karena dia adalah pribadi yang layak dipercaya. Kita percaya bukan karena Allah melakukan sesuatu baru kita percaya, tetapi walaupun dia tidak mengerjakan apapun, kita tetap mempercayai dia. Ini mempercayainya tanpa syarat. Aku tetap mempercayai Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 11 dan 12.
Ada satu pelajaran rohani yang menarik begitu Bapak Ibu Saudara. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ayat 12. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi apa? Angin sepoi-sepoi basah. Bapak Ibu Saudara tahukah ceritanya? Cerita ini adalah ketika Elia Bapak Ibu Saudara dengan luar biasa mengalahkan nabi-nabi Baal. Cerita sebelumnya itu Bapak Ibu Saudara, Elia satu orang melawan ratusan nabi Baal. Lalu Elia menantang nabi Baal itu, ayo tunjukkan Tuhan yang benar, Tuhanmu atau Tuhanku. Gimana caranya? Ayo kita bikin mezbah. Kalau Tuhanmu benar, Tuhanmu adalah Allah yang hidup, Dia akan turunkan langit dari surga. Maka mereka mulai mengadu kekuatan Bapak Ibu Saudara. Nabi-nabi Baal yang jumlahnya ratusan itu bikin mezbah, taruh korban di atasnya, dan mereka mulai berdoa. Memanggil nama Baal, ayo Baal turunkan api dari surga. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Mereka mulai melakukan ritual dan lain sebagainya. Bahkan kata cerita itu menoreh-norehkan badannya seakan-akan mencari perhatian si Allah ini. Tuhan ini nih gitu. Turunkan api, tetapi api tidak turun-turun Bapak. Sudah sampai capek dan keletihan. Sekarang gantian Elia katanya. Lalu mezbah itu yang kering disiram air. Oh ini kan mau dibakar, siram air. Lalu Elia berdoa, Tuhan turunkanlah api. Nggak perlu pakai macam-macam, api turun, ceres. Itu mengagumkan sekali. Wah ini perkara besar. Lalu dengan heroik Elia berkata, bunuh semua nabi Baal itu. Mereka menyesatkan, mati Bapak Ibu Saudara. Tapi setelah itu istri dari raja yang namanya Isabel berkata, kita balas Elia, kejar dia, bunuh Elia. Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Elia takut, lari, kabur. Berhadapan dengan Nabi Baal dia berani dan membawa nama Tuhan. Tapi waktu diancam, waktu dibunuh, kabur. Yang menarik waktu dia kabur, dia tinggalkan bujangnya lalu dia jalan di padang gurun. Dia ngumpet di padang gurun. Allah hadir kepada Elia. Malaikat Tuhan hadir kepada dia. Lalu seperti biasanya Bapak Ibu Saudara, Elia berpikir Tuhan hadir dalam gempa, dalam api, dalam angin yang besar. Oh waktu terjadinya wah ada Tuhan ini, Tuhan mau datang ini, Tuhan mau bicara ini. Tetapi tadi kita menemukan Tuhan tidak ada di situ. Yang menarik buat kita adalah Tuhan hadir dalam angin sepoi-sepoi basah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu hal yang saya pelajari bahwa seringkali Allah bukan saja bekerja dengan tanda-tanda ajaib. Ya Allah melakukan tanda-tanda ajaib. Dia Allah yang bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Mujizat dan perkara-perkara ajaib Dia bisa lakukan. Tetapi ada saatnya Tuhan mau mengajar kita untuk melihat Dia dalam perkara-perkara kecil yang sederhana, yang sekarang mungkin luput dalam mata dan pikiran kita. Ini mau mengajarkan kita untuk melihat bahwa Allah sebenarnya tidak diam. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Seringkali kacamata kita hanya melihat Allah dari sudut pandang Dia Allah yang melakukan perkara yang besar saja. Dan seringkali kita berkata bahwa kalau ada ini, ada itu, ada mujizat berarti Allah hadir. Betul, Allah hadir karena ada mujizat. Tetapi kalau tidak ada mujizat pun Allah tetap hadir. Allah tetap menyertai kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanan kita menghadapi dunia yang semakin sulit, keadaan yang semakin tidak menentu, mungkin bayang-bayang gelap yang ada di depan. Bapak Ibu Saudara masuk dalam tahun politik. Sebentar lagi akan masuk dalam tahun politik. Ada arah dan perubahan, baik politik, baik ekonomi. Bisa terjadi banyak hal. Keadaan kita Bapak Ibu Saudara.
Dan keadaan dalam dunia ini yang tanpa kita sadari sedang terjadi sesuatu, entah apapun bentuknya, memberikan sebuah keadaan yang tidak pasti dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk mempercayai Allah di dalam gelapnya kehidupan. Bahkan ketika Allah seakan-akan diam, kita tetap percaya bahwa Dia tidak sedang diam, tapi Dia tetap bekerja dalam kehidupan kita. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Sekalipun gelap kelihatannya, bukan berarti Allah tidak ada dan Allah tidak mengerjakan sesuatu. Dia bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita balik ke cerita Yohanes tadi. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Ada satu hal yang menarik di situ yang Tuhan Yesus katakan kepada para muridnya. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Kita baca sama-sama. 2, 3. Supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang apa? Kepadanya. Bapak Ibu Saudara, nih Tuhan memang unik ya. Waktu lagi sekarat harusnya adalah kesempatan untuk Tuhan menolong dia. Tapi dikasih jeda 2 hari sampai Lazarus apa? Mati. Waktu sakit dia gak datang, waktu mati dia datang. Bapak Ibu Saudara kalau baca ceritanya, kemudian muridnya Thomas dan berkata gini, ya udahlah, udah kepalang malu, kita datang, udah kita ikut aja Yesus untuk mati bersama-sama dia di sana. Tapi ada satu kalimat yang menarik, supaya kamu dapat belajar, bukan sekedar percaya. Tolong tampilkan ayat 15. Supaya kamu dapat belajar percaya. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata kepada para muridnya dan orang yang bersama-sama dengan dia waktu itu, syukur aku gak datang waktu itu. Loh kok begitu ya Tuhan? Karena ada sebuah pelajaran iman yang harus kamu lihat. Belajar mempercayai Yesus, mempercayai Tuhan, mempercayai Allah dan pekerjaannya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita belajar mempercayai Allah. Percaya Allah bukan karena apa yang Dia lakukan, tapi mempercayai bahwa pribadi Allah itu bisa dipercaya. Ada dan tidak ada perkara besar, Dia tetap Allah bagi kita. Dijawab apa tidak dijawab atau belum dijawab, kita tetap percaya kepada Dia. Mempercaya Dia tanpa syarat. Mempercayai Dia di dalam keadaan. Sekali lagi dalam situasi yang berat, seakan-akan Tuhan tidak dengar doa kita. Kita belajar percaya karena Dia tetap bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kedua, ketika Tuhan mengizinkan ada masa penantian, maka menanti ini sangat erat hubungannya dengan waktu. Maka Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang Allah ingin kita pelajari dalam sebuah masa penantian itu? Kita belajar untuk memahami apa yang namanya waktu Tuhan. Kalimat ini adalah kalimat yang umum sekali Bapak Ibu Saudara. Aduh. Dan kita mungkin tahu dan suka mengatakannya ya. Percayalah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada lagunya ya Pak Ben. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk ayo kita serius sekarang memahami kalimat ini. Bagaimana kita memahami waktu Tuhan itu Bapak Ibu Saudara? Gimana caranya? Apa sih artinya waktu Tuhan itu? Waktu Tuhan bekerja. Apa yang harus kita mengerti dalam peristiwa penantian dan menanti waktu Tuhan itu bekerja? Bagaimana? Kalau kita melihat kisah tadi Yesus dalam Yohanes pasal 11 ini, saya mau tanya juga buat bagi Bapak Ibu Saudara ya. Menurut Bapak Ibu Saudara,
Apa tujuan Yesus berlambat-lambat? Kira-kira apa ya? Kenapa Yesus sengaja gitu tadi katanya? Berlambat-lambat. Menurut Bapak Ibu Saudara saja ya. Ntar yang bisa jawab dikasih permen. Khotbah saya cuma 2 poin, ini poin terakhir. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara kenapa? Kenapa pemakat mau kira-kira? Yesus sengaja. Wes mantap. Asal jangan jadi pengikut doang. Kok Jaya? Sama. Gitu. Kelompok A, kelompok C sama. Kelompok D? Enggak. Kenapa kira-kira Tuhan berlambat-lambat? Sama juga. Sekarang kelompok B, Om Robi. Ya, sama juga nggak nih Om? Kayaknya beda nih Om Robi. Kita dengar dulu. Kenapa Om kira-kira? Nah, mantap. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang salah dengan jawaban ini karena memang tujuannya demikian. Tapi kalau boleh saya tambahkan, kita buka ayat 4 dan ayat 40. Ayat 4 kita baca, lalu ayat 40 kita baca. Yohanes 11 ayat 4 dan ayat 40. Bapak bisa gini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu apa? Tidak akan membawa kematian, tapi akan apa? Menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu apa? Kalau engkau percaya, engkau akan melihat apa? Kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, bicara soal waktu Tuhan itu berkaitan dengan waktu di mana Allah ingin menyatakan kemuliaannya. Tuhan mengizinkan kita menanti untuk menunggu waktu yang tepat di mana kemuliaan Allah itu harus dinyatakan. Jadi penantian itu ada tujuannya Bapak Ibu Saudara. Penantian itu diberikan untuk kita melihat bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan itu berkaitan dengan kemuliaan yang ingin Dia nyatakan di dalam pergumulan kita. Kadang memang kita sulit pahami dan tidak masuk akal. Kisah ini juga kan gak masuk akal. Lazarus sakit, Yesus gak datang, pas mati Dia datang. Dan waktu Dia mati sudah berapa hari? 4 hari mati. Dan Bapak Ibu Saudara kalau baca ceritanya, waktu Tuhan berkata, kamu kubur dia di mana? Diantar ke kubur ke sana. Buka batunya. Yang buka batunya ngomong, udah bau busuk. Satu keadaan yang no hope, tidak ada harapan. Tetapi Yesus berkata, justru inilah maksud Allah, supaya lewat peristiwa kebangkitan Lazarus itu kemuliaan Allah dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, di balik semua pergumulan dan penantian kita, sebenarnya ujungnya Tuhan mau pakai semua perkara itu untuk menyatakan kemuliaannya dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. Maka Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan izinkan kita menantikan itu? Untuk sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Waktu saya tahu kebenaran ini, ada sebuah iman yang muncul dalam hati saya. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya sudah sampaikan, kadang saya juga merasa pesimis. Aduh, ini jalan gak ya Tuhan? Ini bisa dilewati gak ya? Pelayanan ini gimana ya? Kalau Tuhan diem terus kita gimana ya? Sementara kita cuma belajar mengandalkan Tuhan, kok Tuhan gak bergerak, gimana ya? Saya mengingat bagaimana Tuhan kemudian berkata bahwa di ujung jalanmu itu ada kemuliaan. Maka berjalanlah dan percayalah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin pakai semua pergumulan dan permasalahan kita sebenarnya dalam penantian-penantian yang mungkin panjang itu, karena di ujungnya Dia mau pakai pergumulan kita untuk menyatakan kemuliaannya kepada kita dan melalui kita kepada orang lain. Yang setuju katakan amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita jangan putus asa lagi, jangan putus harap lagi. Kalau Tuhan
mengizinkan kita untuk menantikan dia, menunggu waktu yang tepat, karena Tuhan tahu waktu yang paling baik untuk menolong kita, dan dia tidak pernah terlambat menolong kita. Tuhan mau mengajar kita percaya, dewasa, dan Tuhan mau memakai itu semua untuk menjadikan Bapak Ibu Saudara alat untuk menyatakan kemuliaannya. Hidupmu ada kesaksian ilahi. Apa jadinya kalau kita menyerah dan putus asa? Kita tidak akan lihat kemuliaan itu. Kita akan nggak merasakan kemuliaan Allah itu nampak dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya apa yang menurut kacamata dunia adalah kegagalan, aib, kutuk, sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk. Apapun yang menimpa kita yang menurut dunia kutuk, aib, dan buruk. Tetapi di tangan Tuhan itu bisa diubah menjadi kemuliaannya. Asal Bapak Ibu Saudara mau sungguh-sungguh mempercayai dia. Sungguh-sungguh membangun kekuatan untuk tetap menantikan dia dalam segala perkara. Mempercayai bahwa semua proses ini ujungnya adalah kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara juga untuk mempercayai bahwa pelayanan dan pekerjaan Tuhan di sini, semua ini ada dalam rancangan Tuhan. Dan di ujung satu saat nanti Bapak Ibu Saudara, kita akan menikmati dan melihat bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam gereja ini dan melalui gereja ini, dalam hidup setiap Bapak Ibu Saudara, dan melalui Bapak Ibu Saudara nama Tuhan dimuliakan. Kita mau sama-sama jadi alat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kita tetap mempercayai, tetap setia, tetap komit, tetap melakukan yang terbaik, tetap melangkah, tetap berjalan sekalipun ada kabut dan yang gelap. Kita tetap melangkah bersama dengan Tuhan karena kita percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, ketika memasuki masa-masa yang sukar dalam kehidupan, entah itu pergumulan rumah tanggamu, bisnis, pekerjaanmu, usahamu, daganganmu, karirmu, pekerjaanmu, apapun itu, di dalam keadaan yang sukar, keadaan yang gelap, bahkan seakan-akan ketika Tuhan diam, Bapak Ibu Saudara tetaplah mempercayai dia, bahwa di balik semua itu kemuliaan Tuhan mau dinyatakan melalui engkau, dan demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita tetap kuat dan tetap mempercayai Allah. Dia Allah yang tidak diam. Dia bekerja dalam hidup kita, baik dalam perkara yang besar maupun perkara yang sederhana. Dia ada, dia hadir, dan dia akan menopang hidup Bapak Ibu Saudara. Amin.